Ya, oke teman-teman, di video ini saya akan melakukan praktikum lagi tentang ini, konfigurasi dasar dari mikrotik ya, konfigurasi dasar mikrotik dari saat konfigurasinya kosong sampai nanti mikrotiknya dapat internet, lalu internetnya dari mikrotik disebarkan ke klien gitu ya. Jadi di sini ada sebuah topologi ya, kita akan buat mikrotik ini sebagai gateway dari internet. Dan di sini ada topologi, di sini ada internetnya. Lalu internet itu dari modem ya, dari modem ISP ini dengan IP 192.168.1.1 prefix 24. Di sini akan masuk ke ether 1 dari mikrotik. Nah, setelah itu dikonfigurasi, kemudian di ether 2 untuk IP addressnya akan saya buat 192.168.15.1 ya teman-teman, /24 prefix 24. Nah, di sini untuk mikrotiknya akan saya install di VirtualBox ya teman-teman. Nah, VirtualBox ini saya akan pakai mikrotik X86 ya. Nah, di sini untuk ISO-nya teman-teman harus sudah download dulu ya. Oke, saya jelaskan dulu di topologinya ini. Mikrotik ini ada di sebuah virtual dan juga nanti akan terhubung ke PC. PC ini melalui jaringan internal ya teman. Jadi di PC ini adalah virtual juga. Jadi nanti PC host gak mungkin bisa akses ke PC di jaringan internal ini ya. Jadi yang bisa diakses oleh jaringan internal hanya mikrotik dan ini PC di dalam virtual. Oke, sebelumnya langsung saja ke virtualnya ya, VirtualBox. Kita tambahkan, kita buat baru new, lalu namai, kita buat mikrotiknya dulu ya, mikrotik gateway. Oke, mikrotik gateway, lalu tipenya ini Linux. Untuk Linuxnya kita pilih order Linux 32 bit ya teman-teman. X86 itu 32 bit. Oke, next, kayaknya bisa harusnya. Oke, ini untuk RAM-nya bisa teman-teman buat nggak usah gede-gede ya, 64 aja nggak apa, 4 atau 28, 64 ya. Jadi ini kita buat 64. Next, kemudian buat disk virtualnya, create, pilih VDI, next. Nah, di sini untuk harddisknya buat berapa MB gitu aja. Saya buat 12. Ternyata banyak banget. Kita buat 15 MB aja. Create. Nah, setelah itu ini ya, kita buat kliennya dulu ya. Jadi di sini saya menggunakan Debian 11 ya. Ini versi GUI XFCE untuk user interface-nya. Kita clone. Nah, di sini buat kita buat client gateway gitu ya, biar enggak salah nanti. Client gateway. Di sini jangan lupa untuk address MAC addressnya buat baru. Generate new MAC address, lalu next,
full clone. Jangan lupa untuk pilih full clone. Oke, kita tunggu. Kita tunggu ya. Oke, di sini sudah ada 2 virtual ya. Nah, di mikrotiknya ini kita setting dulu untuk konfigurasi, kita isi ISO nya. Nah, pilih ke storage atau penyimpanan ini, kemudian pilih yang empty nya, yang kosong, ke sini ya. Lalu ini ke this file, lalu pilih mikrotiknya, ISO mikrotik gitu ya. Ini berapa MB? 20 MB. Open. Nah, ini sudah masuk ya. Lalu di bagian network atau jaringan ini aktifin semua untuk adapternya. Nah, yang pertama kita setting apa ya, setting bridge saja nggak apa-apa, karena ini nanti yang mikrotik dan kliennya itu di jaringan internal, tapi nantinya kita nggak bisa deh, bisa nanti bisa di remote dari winboxnya bus ini ya, mikrotiknya bisa di remote dari winboxnya bus ini. Oke, dilanjut ya. Di adapter 1 di sini kita pilih bridge. Untuk ini jaringannya pilih yang kalian pakai jaringan apa. Di sini saya pakai wifi ya, pakai wifi ya. Oke, nah di promiscuous mode nya pilih global, kemudian ke adapter 2 ya. Nah, di sini pilih yang jaringan internal network. Nah, di sini hapus saja, kita isikan namanya biar sama ya, nggak harus sama sih, ini koneksi gitu ya, ini koneksi mikrotik ke koneksi mikrotik ke klien gitu ya. Oke, jadi di jaringan internal ada koneksi mikrotik ke klien gitu. Nah, di sini juga loal. Oke. Nah, di sini sudah terbaca ya. Di network, bagian network, di adapter 1 bridge, di adapter 2 internal mikrotik klien. Oke, di bagian Debian 11-nya atau yang lain kliennya jangan lupa disetting juga untuk networknya. Di network di sini adapter 1 menyambung ke internal juga. Nah, pilihnya di sini ke mikrotik lain. Oke, lalu udah ya, udah. Oke, nah, ini otomatis terhubung ke mikrotik gateway-nya melalui jaringan internal ya, itu ya. Jadi oke, di sini kita buka winbox dulu ya, kita buka winbox dulu. Di sini ini belum terdeteksi apa-apa ya, terdeteksi apa-apa. Oke, di sini kita install dulu untuk mikrotiknya, start ya, jangan lupa dipilih ke mikrotik gateway-nya, harusnya bisa. Oke, kita tunggu. Nah, kita tunggu ya. Di sini loading drivers. Nah, di sini terbaca, kita zoom aja. Oke, di sini pilih A. Untuk memilih semuanya gitu ya. Lalu ini pencet I untuk install. Kemudian yes. Do you want to keep all configuration? No aja ya. Well, yes. Oke, partition. Kita tunggu. Di sini oke ya. Di sini udah.
kita tunggu ya untuk instalasinya. Kita coba buka. Oke, buka dulu ya. Ada belum? Oke, kita enter, dia akan restart force. Oke, sebelumnya buang dulu ISO nya. Oke, center force on. Oke, kemudian di start Q keyboard. Oke. Key ya teman, harusnya udah masuk di sini. Oke, jangan lupa di uncheck please ya. Di sini itu UN atau oke, udah masuk ke mikrotiknya. Coba kita refresh. Di sini udah ya, boardnya X86 versinya segini, harus bisa ya, karena udah masuk ke mikrotik dari ini, karena jaringannya di bridge, jadi bisa diakses dari komputer atau laptop host gitu ya. Kita connect, loginnya admin, passwordnya 0 kosong teman-teman. Connect. Call not get index, gak bisa. Oke, nggak bisa, jadi versinya nggak kompatibel. Oke, nggak perlu ya, nggak usah. Jadi kita konfigurasi lewat jari aja ya. Kita masuk admin, loginnya admin, passwordnya soalnya aja, continue. Di sini udah masuk IP address, kita print IP address. Nah, di sini masih kosong, kita harusnya pertama kali kita reset konfigurasinya di sistem, kemudian reset configuration. Oke, yes, reboot udah ya. Selanjutnya kita nyalain aja untuk kliennya. Kita tutup. Nah, ini ya untuk topologinya seperti ini. Kita taruh sini aja, jadi kita taruh sini. Nah, jadi masuk ke kliennya. Bentar terus ya, bentar aja. Ini kita masuk ke mikrotiknya dulu, kita konfigurasi IP address. Oke, ya. Ini kita masuk kliennya. Ini nggak perlu sih, ini nanti aja ya. Dan kita konfigurasi IP address dari mikrotiknya dulu di sini aja. Nah, seperti ini kalau nggak bisa kelihatan bisa di sebelah sini. Oke, bisa di zoom. Oke, harusnya kelihatan ya. Nah, di sini kita masuk ke IP address, kemudian add, kita tambahkan addressnya 192. Kita tambahkan IP address dari modemnya dulu ya. Ini modemnya kan saya bridge ke ini ya, ke modem ini dengan IP gateway 1.1. Oke, 168.1. bedain. Jadi ini IP address untuk mikrotiknya, mikrotik lain.
kita buat static. Nah, jika DHCP client itu lebih mudah lagi ya, jadi tinggal aktifin aja DHCP client, nanti MikroTik sudah terhubung ke internet. Jadi di sini kita akan konfigurasi manual untuk IP MikroTik ke internetnya. Oke, di sini kita buat apa ya, 100 saja ya, harusnya masih bisa sih. 100 saja, 1.100/24 saja pas grafiknya. Kemudian ya, interface-nya ke header 1, ini header ke internet gitu. Setelah itu kita konfigurasi DNS nya dulu, IP DNS, kemudian set servernya 192.168.1.1. Ini adalah ini ya, IP dari modem, gateway modem itu. Kemudian untuk allow remote requestnya kita yes, kita aktifkan. Oke, udah ya. Untuk mengeceknya IP DNS print. Nah, di sini untuk server udah terisi, allow remote requestnya juga yes. Untuk IP addressnya kita lihat dulu. Nah, di sini udah. Oh iya, default konfigurasinya harusnya kalau ngeresetnya gini, kita reset ulang lagi ya, sistem reset configuration, kemudian default sama yes, no defaultnya yes, no default konfigurasi ya teman-teman, lalu skip backupnya yes. Kita reset lagi ya, kita ulangi untuk langkah konfigurasi IP. Oke, ini udah berapa menit, udah 18 menit loh, nggak apa-apa. Kemudian login lagi IP address dari kosong ya, kita tambahkan IP addressnya. Dan interface-nya ke header 1. Oke, udah masuk ya. Kemudian kita tambahkan untuk IP address header 2 nya. Udah masuk ya. Kemudian kita setting DNS nya IP DNS set server 8.1.1. ini untuk IP routernya, IP modemnya. Kemudian kalau remote requestnya kita yes. Oke, untuk ngecek IP DNS print. Oke, udah masuk ya. Kalau remote requestnya yes, servernya 1.1. kemudian kita tambahkan gateway, IP root gateway nya.
gateway, bisa Ether 1 langsung isi 192.168 diisi IP-nya, IP gateway 192.168.1.1. Oke, IP root print. Oke, udah ya, udah masuk. Coba kita ping ke Google dulu, ke DNS Google. Oke, udah bisa. Kita ping ke domain Google ya. Oke, udah bisa. Berarti untuk konfigurasi internet di Mikrotik sudah bisa. Kemudian kita konfigurasi untuk ini ya, NAT-nya ya, agar internet dari Ether 1 bisa disalurkan ke Ether 2 agar bisa dibagi, agar bisa di-share. Masuk ke IP firewall, kemudian NAT, terus add apa ya, add, kemudian chain ya. Ya chain, yang pertama chainnya share chain NAT, kemudian out interface nya Ether 1 sebagai sumber internetnya, kemudian actionnya masquerade. Oke, enter, kita print dulu kalau udah ada. Oke, salah, not print. Oke, udah ada. Oke, selanjutnya kita konfigurasi klien. Agar bisa terkoneksi dengan internet ke terminal. Nah, di sini udah masuk ke di sini masih kosong. Kita konfigurasi IP-nya nano etc network interface, kemudian sini DHCP ganti statik, kemudian tambahin IP address manual 192.168.15. Selain satu ya, 15 gitu ya, 15.15/24 gini bisa, ataupun bisa net emas 25 di 25. Jangan lupa tambahkan gateway-nya. Oke, 92.168 di 15.1 untuk gateway router Mikrotik. Kemudian save ya, Ctrl X Y, enter. Kemudian kita matikan dulu interface-nya, if done env 0s3. Oke, kemudian kita hidupkan if nama interface, kemudian IPA. Oke, udah masuk IP-nya ini ya, IP-nya udah masuk gitu. Oke, kita coba ping ke DNS Google. Oke, bisa ping gateway Mikrotik 12.1, harusnya bisa sih. Oke, bisa. Kita ping ke domain google.com. Tunggu. Oke, bisa. Oke, bisa ya teman-teman. Ini emang
mungkin dari stopnya belum terkonfigurasi. Nah, oke. Oke, bisa terhubung ya teman-teman. Ini lama kalau aja. Oke, bisa. Nah, seperti ini ya untuk konfigurasi MikroTik Gateway. Seperti ini untuk konfigurasi router MikroTik Gateway-nya. Udah 26 menit. Oh ya, untuk konfigurasi di Winbox-nya itu sama aja ya teman-teman, karena ini nggak bisa login pakai Winbox terbaru. Aplikasinya dimatikan. Router does not support secure connection. Nah, dia nggak kompatibel Winbox-nya, jadi harus ini. Coba kita akses IP 1.100 yang telah kita buat tadi di browser. Oke, di browser ya, 192.168.100.1 ya. Jangan lupa webfig. Webfig. Nah, di sini udah masuk ke ini ya, config ke webfig-nya MikroTik ini, virtualnya ini ya. MikroTik ini ya. Coba kita ke resource ya, IP, bukan IP, sistem resource print. Nah, ini seperti ini ya, sistem kemudian resource. Nah, sama ya. Nah, tadi ini ya. Oke, sama ya, seperti itu ya. Untuk konfigurasinya bisa langsung dari sini sih, IP address. Nah, ini kan konfigurasi yang tadi. Oke, oh iya, ini untuk nanti kalau nggak bisa ini ya, nggak kompatibel seperti ini. Nah, kalau nggak bisa connect atau nggak kompatibel seperti ini ya, bisa langsung akses IP-nya. Kalau sudah dikonfigurasi, lalu /webfig, kemudian download Winbox-nya dari sini. Oke, kemudian download. Nah, kemudian buka aja Winbox-nya, harusnya bisa. Oke, ini Winbox yang versi 2 dong. Sekarang udah versi berapa ini? 3.35. Ini versi 2.2.18. Oke, coba kita yang ini harusnya. Nah, ini pilih, coba pakai ini 100 saja. Loginnya 0 masih 0. Connect. Oke, bisa masuk dong. Oke, nah ini bug ya, ini nggak bisa diklik. Emang bugnya gini ya, kalau versi itu emang nggak bisa diklik. Bug ini, bug di Windows 10 ataupun 11 ini bug, nggak bisa dipencet. Langsung aja gini, kalau bisa sih gini, singkirin aja.
ya interface gini atau IP address ini kan ada. Ini emang bugnya gini sih, emang nggak bisa di apa ya, emang nggak bisa di bug. Ini bugnya gini sih. Oke, seperti itu untuk konfigurasi MikroTik gateway-nya. Nah, untuk ini konfigurasi, kok konfigurasi lagi ya, ini konfigurasi dasar ya, pakai VirtualBox seperti ini. Terima kasih kalau udah menonton sampai akhir. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.